Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar pada hari ini? Saya percaya saudara-saudari merasakan kebaikan Tuhan yang memberikan kita kehidupan sehingga kita boleh menjalani hidup kita pada hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari memulai renungan harian kita pada hari ini. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari lagu kita, Kasih yang Sempurna. Saudara-saudariku, kita percaya bahwa kasih yang sempurna itu kita temukan di dalam Tuhan, Allah yang mengasihi kita dengan sempurna. Karena itu kita juga didorong untuk boleh saling mengasihi. Oleh karena begitu besarnya kasih-Nya, mari kita memuji Dia melalui pujian kita. Kasih yang sempurna ku terima dari yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita berdoa. Engkaulah Allah Bapa kami, Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi dengan kasih yang sempurna, yang memperlayakkan kami hidup pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalani hari kami pada hari ini, dan kami memulainya dengan persekutuan dengan Engkau Tuhan. Mohon kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami semua dimanapun kami berada, boleh merenungkan firman Tuhan, memahaminya, melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami memulainya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama membuka Alkitab kita yang menjadi ayat renungan harian kita pada hari ini dari Lukas 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Lukas 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Mari bersama-sama kita membacakannya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Sedemikian firman Tuhan, Lukas 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita setiap hari ketika kita berinteraksi dengan sesama kita, dengan orang lain, kita pasti pernah mengalami konflik, ya, mengalami masalah, persoalan dengan orang lain, saudara-saudari kita. Bisa juga terjadi di tengah keluarga, dalam rumah tangga kita.
yang pada ujungnya konflik itu, masalah, persoalan itu dapat membawa kita kepada permusuhan, saling menyakiti, saling melukai, ya. Demikian yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan saudara-saudariku, dalam pandangan dunia ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, ya, membalaskannya dengan kejahatan. Tetapi sangat berbeda sekali dengan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada hari ini kepada kita. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, memang cara yang ditawarkan Tuhan selalu bertolak belakang dengan dunia. Jikalau dunia menawarkan ketika ada orang berbuat jahat, balaslah kejahatan dengan kejahatan. Tetapi cara yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus yang bertolak belakang itu, ketika pun ada orang yang berbuat jahat, kasihilah dia, ampunilah dia, berbuat baiklah kepada dia. Hal itu jelas sekali dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 28 ini. Apa yang disampaikan oleh teks ini, ketika kita mengasihi musuh, kasihilah musuhmu. Bagaimana caranya? Berbuat baiklah kepadanya. Berbuat baiklah kepadanya. Ya, memohonkan berkat Tuhan kepadanya, mendoakan dia. Sungguh luar biasa ya, pengajaran yang disampaikan Tuhan yang mendorong kita untuk mengasihi musuh. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, pengajaran ini secara manusia berat, sehingga terkadang muncul pertanyaan. Mengasihi musuh, mungkinkah itu aku lakukan? Sanggupkah aku lakukan? Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus sendiri ya sudah memberikan pengajaran, sudah memberikan teladan kepada kita bagaimana kita mengasihi musuh dari teladan dirinya sendiri. Ketika dia memberikan teladan, Yesus yang adalah Allah mau menjadi manusia, ya, bahkan mau disalibkan untuk menebus dosa manusia. Itu menjadi suatu teladan bagi kita. Yesus yang sudah mati disalib, mengampuni dosa kita manusia. Dia memberikan dirinya. Mengapa dia sanggup memberikan dirinya? Karena kasihnya yang begitu besar kepada dunia ini. Bukan hanya kepada satu orang, bukan hanya kepada kelompok tertentu, golongan tertentu, tetapi kepada semua orang. Kasih Tuhan dia sampaikan sama seperti terbit matahari dan terbenamnya kepada semua orang. Demikian kasih Allah yang begitu besar itu. Sehingga dia tetap mengasihi, mengampuni orang-orang yang sudah berdosa, yang mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Saudara-saudariku, dalam perjanjian lama, hal ini bisa juga kita lihat dalam teladan hidup Yusuf. Bagaimana saudara-saudari yang sudah berbuat jahat kepadanya, tetapi dia sanggup mengampuni, sanggup berbuat baik, bahkan sanggup mengatakan bahwa apa yang engkau rancangkan jahat kepadaku, Tuhan sudah ubahkan menjadi kebaikan, membawa keselamatan bagi saudaranya. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, kita juga percaya bahwa ya, Roh Kudus yang ada dalam diri kita, kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita memampukan kita untuk mengasihi musuh, yaitu berbuat baik kepadanya, memohonkan berkat Tuhan kepadanya, dan mendoakan dia. Kita percaya bahwa orang yang percaya kepada Tuhan dimampukan untuk melakukannya. Tinggal diri kita mau tidak melakukannya. Roh Kudus menolong kita untuk mampu mengasihi musuh, mengampuninya, berbuat baik, memohonkan berkat kepadanya. Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Mari bersama-sama kembali kita memuji Tuhan dari pujian kita. Kasih pasti lemah lembut. Kita percaya bahwa kasih Tuhan yang ada dalam diri kita memampukan kita untuk mengasihi orang lain, mengampuni orang lain, berbuat baik dan mendoakan dia. Mari bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti mengampuni. Kasih itu adalah kasih Tuhan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi. Ajarilah kami untuk saling mengampuni. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti
lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, pada hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk mengasihi musuh-musuh kami. Ketika ada orang berbuat jahat kepada kami, Tuhan, Engkau mengajarkan, Tuhan, Engkau sudah memberikan teladan bagi kami, untuk kami boleh berbuat baik kepadanya, memohonkan berkat kepadanya, mendoakan dia ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mengampuninya, untuk berdamai dengan dia, sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami beroleh damai sejahtera Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Kami percaya Tuhan memampukan kami. Ketika pun ya Tuhan, pada saat ini kami mengalami konflik, permasalahan di tengah keluarga, mungkin dalam pekerjaan juga, mungkin dalam pelayanan, mungkin bersama dengan tetangga kami, atau dengan orang lain. Tuhan, mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, untuk mengampuni, untuk mengasihi, untuk berbuat baik, untuk mendoakan, memohonkan berkat Tuhan bagi orang lain yang sudah melukai hati kami. Kami percaya Tuhan menopang, mendukung kami, mendorong kami untuk berdamai dengan diri kami, hati kami, dan juga dengan sesama kami. Karena dengan demikianlah kami layak disebut sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, yang melakukan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami akan beraktivitas. Kami percaya Tuhan menyertai kami semua, memberkati kami semua dimanapun kami berada. Ketika kami dalam keadaan sakit, kami percaya Tuhan memberikan semangat, kekuatan yang baru, memberkati kami, memulihkan kami dari setiap sakit penyakit yang kami alami. Ketika kami bekerja, kami percaya Tuhan, Roh Kudus Tuhan menyertai, melindungi, memberkati kami. Kami percaya berkat-Mu juga bagi saudara-saudari kami, jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada Bekasi ini. Tuhan menyertai, memberkati, damai sejahtera Kristus tetap ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menjalani kehidupan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan, mengasihi musuh kita, ya, mengampuninya, berbuat baik, mendoakannya, memohonkan berkat kepada dari Tuhan bagi dia. Kita percaya Roh Kudus memampukan kita melakukannya. Ketika beraktivitas hari ini, jangan lupa keluar rumah, pakai masker ya, dan atur jarak. Ya, rajin mencuci tangan, tetap dalam pola hidup yang sehat. Ya, tetap berdoa, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.